Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah keluarga. Dan marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada kesempatan ini ya Bapa, kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 dan bait yang keempat, Tuhan Allah hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang penuh dengan kasih, kami bersama-sama mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami untuk membangun ibadah keluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami untuk menuntun, menyertai, dan juga memberkati sepanjang jalannya ibadah yang akan kami lakukan pada kesempatan malam hari ini. Dan juga sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan terang, hikmat, dan juga kebijaksanaan, supaya kami dapat mengerti, serta kami dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, Suaramu ku dengar. Aku
saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan kali ini diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 20 akan saya bacakan yang demikian bunyinya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus, Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sombong itu adalah salah satu sifat yang saya rasa ada di dalam setiap diri kita semua. Karena setiap manusia punya potensi untuk menjadi pribadi yang sombong. Mungkin karena kemampuannya, mungkin karena harta kekayaan yang dimilikinya, ataupun karena hal-hal apapun yang ada pada dirinya, itu bisa membuat manusia atau kita semua menjadi pribadi yang sombong. Tetapi kenapa sebenarnya kesombongan itu kok tidak boleh dilakukan? Mungkin karena kesombongan itu bisa menyakiti atau melukai hati orang lain. Tetapi ternyata kesombongan itu sebenarnya juga membuat diri kita menjadi tertutup akan hal-hal yang harusnya masih bisa kita perbaiki di dalam diri kita. Kita menutupi diri kita, kekurangan kita dengan kesombongan kita. Sehingga akhirnya ketika seseorang itu menjadi pribadi yang sombong, pada akhirnya membuat dia justru tidak bisa menjadi lebih baik. Karena dia merasa dia yang paling hebat, dia merasa bahwa dia sudah kuat, sudah mampu melakukan segala-galanya. Pada akhirnya justru itu tidak mendukung dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih maju lagi. Karena dia sudah merasa, saya sudah bisa ini, sudah bisa itu, saya sudah mampu ini, saya sudah mampu itu, dan seterusnya. Nah, itulah kenapa kesombongan itu sebenarnya menjadi sikap yang seharusnya tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam kehidupan umat kepunyaan Tuhan, ternyata kesombongan itu secara iman, secara rohani, itu juga ada. Bahwa kita mungkin secara iman, kita sudah merasa kita hebat. Bahwa secara iman mungkin kita merasa kita sudah baik dan seterusnya. Oleh karena itu disinilah Rasul Paulus mengirimkan suratnya pada waktu itu ke jemaat di Korintus. Rasul Paulus berarti tidak hanya mengirim surat, tetapi juga mengutus Timotius untuk datang ke jemaat Korintus. Namun kita tahu Timotius itu adalah orang muda. Meskipun dia orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan, tetapi tetap saja Timotius ini adalah orang yang muda. Dia harus menghadapi jemaat Korintus yang secara kehidupan mereka sangat mapan. Jemaat Korintus ini adalah daerah yang sangat baik, perdagangannya, segala sesuatu itu sangat baik, dan mungkin status sosial masyarakatnya juga termasuk status golongan status sosial masyarakat yang bisa dikatakan kalau zaman sekarang mungkin menengah ke atas. Secara pengetahuan juga mereka adalah orang-orang yang baik secara pengetahuan. Tetapi ternyata hal itu yang membuat jemaat di Korintus menjadi sombong, menjadi jumawa atas apa yang ada dalam dirinya. Nah, dalam hal inilah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus melalui suratnya. Maka dari itu dikatakan di ayat 14 tadi,
Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Disinilah Rasul Paulus mengingatkan surat ini bukan untuk mempermalukan sebenarnya, tetapi untuk menegur jemaat di Korintus khususnya, supaya mereka tidak hidup dalam kesombongan mereka, meskipun mereka memiliki banyak hal, meskipun mereka memiliki banyak kehebatan. Karena di ayat ke-18 tadi dikatakan, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Jadi seolah-olah mereka itu merasa Rasul Paulus sudah tidak ada lagi, tidak datang lagi ke jemaat Korintus, dan mereka merasa dirinya yang menjadi pemimpin-pemimpin di sana, dan akhirnya mereka menjadi sombong, lupa terhadap apa yang harus mereka beritakan di tengah-tengah di jemaat Korintus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka. Kedatangan Timotius ke Korintus itu juga sebenarnya untuk mengingatkan jemaat Korintus pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus mengiringinya dengan surat, supaya Timotius juga memiliki kekuatan di dalam mengingatkan orang-orang yang sombong ini. Karena memang ketika kita berhadapan, contohnya Timotius berhadapan dengan orang-orang di Korintus yang mungkin secara status sosial mereka mapan, mereka secara kehidupan mereka baik, secara pengetahuan juga mereka baik. Bukan hal yang mudah bagi Timotius untuk mengingatkan jemaat di Korintus pada waktu itu. Maka dari itu Rasul Paulus mengiringi dengan surat yang dikirimkan ini. Dan tujuannya sebenarnya Rasul Paulus mengingatkan adalah supaya mereka tetap menyadari bahwa diri mereka itu tetap harus berserah kepada Tuhan, bahwa diri mereka tetap membutuhkan Tuhan, juga bahwa mereka itu juga tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekurangan. Sehingga ketika mereka menjadi sombong, dikhawatirkan justru mereka tidak bisa memperbaiki dirinya. Orang yang sombong seperti yang saya sampaikan di awal tadi, merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah benar, dan mungkin itu juga yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Nah, ini bahayanya ketika jemaat itu sudah diisi dengan pribadi-pribadi yang seperti itu, yang dimana merasa bahwa sudah baik, sudah benar. Padahal tentu dalam kehidupan keimanan kita masih banyak hal kok yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Iman itu kan terus berjalan, ada naik turunnya. Nah, ketika kita merasa diri kita sudah baik, dikhawatirkan nanti justru iman kita bukannya meningkat, tapi akan tetap begitu-begitu saja, bahkan mungkin bisa menurun lama-kelamaan, karena kita tidak sadar akan kekurangan kita. Nah, disinilah kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada waktu itu, bahwa ternyata seberapa hebat pun kita, seberapapun kuat kita tidak boleh mengunggulkan diri kita. Karena bukan masalah kita akan menyakiti hati orang lain atau menyakiti hati Tuhan, tetapi yang pertama-tama sebenarnya karena kesombongan, kejumawaan kita itu akhirnya justru membuat kita sendiri tidak bisa memperbaiki diri kita. Nah, bagaimana jika itu terjadi perkara soal iman? Kalau kita merasa iman kita sudah baik, iman kita sudah kuat, kita memiliki kesombongan secara iman, nah dikhawatirkan iman kita nanti tidak akan mengalami peningkatan, tetapi justru makin lama makin menurun dan menurun dan menurun. Nah, inilah yang diperingatkan Rasul Paulus. Maka dari itu di ayat 20 tadi dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi marilah kita menyadari akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kita tetap butuh Tuhan yang terus memperbaiki diri kita. Kita tidak menempatkan diri kita pada posisi yang, oh saya sudah baik, oh saya sudah bisa ini dan bisa itu. Tetapi mari kita terus mengoreksi diri kita. Kira-kira di dalam kehidupan kita masih kurang apa sih? Apa sih kekurangan kita? Kita teliti, kita lihat. Apa yang sudah baik kita syukuri dan kita pertahankan. Bukan kita jadikan untuk menyombongkan diri kita, tetapi untuk mempertahankan. Tetapi mari kita juga peka terhadap kekurangan-kekurangan yang mungkin kita miliki secara iman. Sehingga kita bisa terus memperbaiki diri. Punya kesadaran akan kekurangan kita itu juga penting. Tetapi tentu bukan minder ya. Kalau orang yang minder itu orang yang merasa dirinya terus tidak bisa, tidak mampu, dan seterusnya.
Saya tidak ingin juga kita menjadi pribadi yang minder, bukan. Tetapi hanya menjadi pribadi yang sadar bahwa kita ini loh punya kekurangan dan kita harus memperbaiki kekurangan kita. Apakah bagaimana dengan kehebatan, keunggulan yang kita miliki? Tidak apa-apa, kita syukuri. Kita sadari juga bahwa kita pasti masing-masing orang punya keunggulan, punya sisi positif, punya kehebatan dan seterusnya. Itu kita syukuri bahwa itu semuanya toh datangnya karena dari Tuhan. Tetapi juga kekurangan kita sadari. Dan kita mohon pertolongan, mohon tuntunan dari Tuhan. Sehingga hidup ini seimbang. Fokus pada kekurangan saja, itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang minder. Tapi fokus pada kelebihan saja, dikhawatirkan kita juga bisa menjadi pribadi yang sombong. Karena kalau yang minder ini, itu juga tidak baik untuk kehidupan kita. Karena mungkin kita menjadi pribadi yang kurang bersyukur atas apa yang kita miliki. Tetapi kalau menjadi pribadi yang sombong, seperti itu tadi, kita mungkin akan merasa diri kita sudah sampai puncak, padahal belum. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Dan marilah pesan Rasul Paulus ini kita hayati dalam hidup kita menjadi pribadi yang sadar diri. Seberapa kekurangan kita, seberapa kelebihan kita, dan kita serahkan seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kalaupun baik, itu baik pasti karena Tuhan. Kalaupun masih ada kekurangan, kita mohon kepada Tuhan untuk menolong kita memperbaiki segala kekurangan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut perenungan kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367. Kita pujikan bait 3 dan bait yang keempat. Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Yang nanti di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan kali ini kami sudah bisa membangun ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing.
Dan melalui perenungan kami malam hari ini, Tuhan mengingatkan kami untuk kami bisa sadar akan segala kekurangan juga kelebihan kami, dan kami terus memperbaiki diri kami. Kami tidak merasa bahwa diri kami sudah hebat, tetapi mampukan kami terus untuk mencari Tuhan, menolong kami untuk memperbaiki diri kami hari demi hari menjadi lebih baik. Ya Bapa, saat ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakit yang dialami, proses pengobatan apapun yang sedang dijalani, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menolong, sehingga melalui proses pengobatan yang dijalani, saudara-saudara kami bisa kembali pulih, bisa menjalani kembali seluruh aktivitas kegiatannya dengan sukacita. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, juga anak-anak kami semua di dalam masa pendidikannya. Kami mohon Tuhan senantiasa memberikan kelancaran, menuntun kami semua, menuntun anak-anak kami, di dalam kami menjalani seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan, juga pendidikan yang dijalani oleh anak-anak kami semua. Bapak, kami juga menyadari bahwa di dalam hidup kami tentu ada beban, ada tantangan yang kami alami. Kami mohon Tuhan senantiasa turut campur tangan, supaya kami dapat menyelesaikan setiap tantangan pergumulan yang mungkin kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kegiatan pelayanan yang ada, supaya gereja Tuhan khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini senantiasa bisa menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada banyak orang melalui kegiatan pelayanan yang ada di tempat ini. Bapak, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Situasi kondisi yang sulit ini, kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan para pemimpin bangsa kami, menolong mereka untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik, untuk bisa menjaga bangsa dan negara kami ini tetap penuh dengan damai sejahtera. Serta ajarilah kami sebagai warga negara untuk senantiasa taat dan patuh pada para pemimpin bangsa kami. Di tengah pandemi corona ini, kami secara khusus berdoa juga untuk para tenaga medis, relawan, aparat TNI Polri yang juga harus bertugas dengan kerja kerasnya untuk menyelesaikan pandemi ini. Kami mohon Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka tetap bisa menjalani tugasnya dengan baik. Dan malam hari pada kesempatan kali ini, kami juga serahkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan berkati persembahan kami, supaya dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan kehidupan kami semua seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai dan memberkati. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131, bait 1 dan bait yang ketiga, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jika sungguh
Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.